rahmat Allah, insya Allah Allah akan berikan kesehatan jasmani rohani. Insya Allah murahkan rezekinya. Sekarang musim nanam, insya Allah 4 atau 5 bulan ke depan sudah panen. Dan panennya insya Allah panennya banyak. Dan tak lupa dengan ucapan ada batu kemarin yang dekat dengan saya. Mana dia bawa batu? Tak datang. Rumahnya di Semenjunjung. Janji dengan saya kalau panen insya Allah mau kasih beras saya. Alhamdulillah. Karena kaum kakak sudah 13 tahun tak nyawa. Dulu aku di sini nyawa kan. Sekarang macam mana tak nyawa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semua urusannya semudah-mudahnya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya anak yang soleh dan solehah. Rajin belajar, rajin membaca Al-Quran. Menjadi anak yang hafiz dan hafizah. Meranti hari ini sudah 1000 lebih yang hafiz. Dan alhamdulillah pesantren pun banyak pesantren yang backgroundnya adalah untuk tahfiz. Bukan sombong dengan tidak, insya Allah ini motivasi. Semalam anak saya ikut lomba tahfiz di tingkat provinsi. Hari ini masih di Pekanbaru, nanti malam pengumuman. Saya bilang dengan anak saya, nak dapat hadiah atau tidak, dapat gelar atau tidak, jangan dimasalahkan. Ananda itu alhamdulillah sudah membanggakan Meranti karena urusan Meranti sejak. Jadi ada perlombaan untuk kategori SMA Kabupaten Meranti. Kemarin diseleksi beliau 3 orang yang lolos dan semalam sudah tampil di provinsi, tinggal nanti malam pengumuman. Mudah-mudahan anak-anak kita juga begitu. Tidak ada yang tak bisa, yang penting kemauan. Apa kata pepatah kita? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Macam juga kita hadir pada kesempatan ini. Bagi yang mau datang pasti datang, yang tak mau pasti tak datang. Betul. Banyak kawan kita yang tak hadir, betul. Banyak kawan kita yang sehat tapi tak datang, betul. Banyak yang tidak terlalu penting kerja di sana tapi tak datang, betul. Karena persoalan datang ini jangan tersinggung Bapak Ibu. Persoalan datang ini persoalan di sini. Bukan persoalan sehat, bukan persoalan sakit, bukan persoalan minyak onda tak ada atau minyak ada, bukan persoalan sibuk, tapi persoalan di sini. Boleh saya tinggalkan anu bimbar? Boleh. Karena kalau saya di sini aja takut saja. Boleh. Tapi kalau dapat tak sombong dah. Kalau memang seputar sini, insya Allah aku mohon maaf ya. Artinya kalau saya sedikit lewat dari mimbar ini ingin menyentuh dan menyatukan bahwa kita hari ini bersaudara. Keakraban itu membentuk persaudaraan. Kita menjaga ikhwah. Kita menjadi persaudaraan. Ikhwah, persaudaraan, silaturahim. Silam artinya tali, rahim artinya saudara. Hari ini kita menyambung silaturahim. Silaturahim dengan Islam kita sambung, pahalanya luar biasa. Apalagi pengajian yang kita kelar, apalagi pengajiannya bukan sembarang pengajian, Maulidul Rasul, peringatan hari lahir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari apa Nabi Muhammad lahir? Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir, Pak? Tahun apa namanya? Jadi udah selesai kan kita. Lahir hari Senin, betul. Tanggal saudara berubah, ya.
lahir Senin 12 awal tahun gajah, insya Allah di balik itu kita menggali dan ilmu Allah tidak akan pernah kita selesai menggali. Semakin kita gali ilmu Allah semakin dalam. Betul. Semakin ilmu Allah kita gali, ternyata ilmu semakin dalam. Dan kemudian ilmu itu harus diamalkan. Orang yang mengamalkan ilmu itu tandanya bersedekah pada diri, bersedekah pada orang lain. Orang yang mengamalkan ilmu itu tandanya bersyukur pada diri sendiri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan ilmu. Orang yang punya ilmu dan diamalkan, derajatnya itu diangkat oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat dua hambanya, dua prinsip hambanya dengan beberapa derajat. Prinsip hambanya yang bagaimana dua itu? Yang pertama hamba-hamba yang memiliki iman, hamba-hamba yang memiliki iman. Yang kedua adalah hamba-hamba yang memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki ilmu pengetahuan yang diamalkan untuk dirinya dan untuk orang lain. Ketika punya ilmu mengamalkan kepada orang lain itu tandanya mensyukuri nikmat Allah. Dua prinsip ini mari kita jaga. Iman yang Allah transferkan pada hati kita hari ini, jangan sampai iman kita mudah longgar bahkan terlepas dari ikatan. Ikatan iman itu adalah takwa. Sekali lagi, ikatan iman itu adalah takwa. Kita ikat iman kita dengan ketakwaan. Dimanapun kita berada, iman tetap dibawa ke sawah yang kita lakukan, yang kita garap, insya Allah berkah. Iman kita bawa ke pasar, insya Allah kita ke pasar jadi berkah. Walaupun kata Rasulullah, sesungguhnya tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Sekali lagi, kata Rasulullah, hadis Al-Bukhari Muslim, bahwasanya tempat yang paling disukai oleh Allah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Tapi walau macam manapun kita ke masjid, mudah-mudahan iman semakin kuat, ke sawah iman semakin kuat, ke kebun iman semakin kuat, ke pasar semakin kuat, ke sekolah semakin kuat, ke kantor semakin kuat, sehingga kekuatan iman ini menemani kita di mana kita berada, sehingga apapun yang kita rasakan, yang kita ucapkan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan, mudah-mudahan selalu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini kita hidup tak lain tak bukan satu aja yang kita cari, yaitu mencari amal yang dapat pahala. Betul? Kita mencari amal artinya kerja, mencari kerja yang dapat
kontennya ya lewat dari 50 lah ya. Mungkin 51 itu udah surga tuh. Sekali lagi, yang kita cari lebih legah bahasa kita adalah amal yang mendatangkan pahala. Amal yang kedua ada yang mendatangkan dosa. Ma'udzubillahi min dzalik. Menipu orang, amal mendatangkan dosa. Mengukur sepadan yang lama dipindahkan sepadan, itu amal mendatangkan dosa. Artinya kerja mendatangkan dosa. Menjual padi, ya, padinya curang timbangannya, itu amal dosa. Tapi kalau menjual padi, pas timbangannya bahkan sedekah sedikit, maka itu adalah amal yang mendapatkan pahala. Panen kita sampai 100 ten yang kita peroleh, maka kita keluarkan zakatnya 10 ten. Sehingga kita nanam padi lagi tahun depan, insya Allah tikus jauh, hama jauh. Dari mana bisa tikus jauh, hama jauh? Allah, Bu. Allah lah yang menggerakkan tikus jauh daripada sawah kita. Apa pasal? Karena kita dilihat oleh Allah, tahun ini panen padi 100 ten, kita sekeluarkan 10 ten untuk fakir miskin, para mu'alla kalau ada, atau dengan fisabilillah. Dan kalau tak sampai 100 ten, bersedekah berinfak kita ke masjid, berinfak kita dulu kalau perlu sampai Islam, sehingga insya Allah yang kita dapat itu mendatangkan berkah. Mendatangkan berkah. Apa itu berkah? Sesuatu yang kita peroleh selalu dalam nilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu al-khair munazali, kebaikan yang bertambah. Ketika panen belum sampai nisab, tetap bersedekah. Sampai nisab, bayar zakat. Sehingga insya Allah tahun depan kita buat lagi sawah. Allah selalu lindungi sawah kita, lindungi padi kita, dan Allah selalu banyak kasih padi. Di Brunei Darussalam tahun 2000, kata orang perminyakan itu sudah tahun 2010 di Brunei Darussalam itu, Brunei Darussalam akan habis minyaknya. Tahu-tahu sampai hari ini tahun 2022 minyak di Brunei Darussalam itu masih berlimpah. Apa sebab? Prediksi orang ahli minyak mengatakan akan habis. Sementara sampai hari ini masih berlimpah. Apa sebab? Karena Presiden Brunei Darussalam sampai hari ini membuat satu program negara untuk menjaga sholat fardu berjamaah. Presiden Brunei Darussalam menjaga program negara yakni sholat fardu berjamaah. Semua pegawai-pegawainya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah diprogramkan kalau tidak dipecat selalu dilaksanakan sholat fardu berjamaah. Sehingga alhamdulillah rezekinya sampai hari ini masih melimpah. Di Thailand ada perkampungan kita, namanya perkampungan Melayu, Bapak Ibu. Perkampungan Melayu kemudian bersebelahan dengan perkampungan penduduk tetap orang Thailand. Kampung kita itu, kepala sukunya itu membuat program. Kita tanam karet supaya karet kita ini subur dan banyak karetnya. Hari ini kita harus sepakat nanam karet, jangan sampai tinggalkan masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, jangan sampai menoreh karet di subuh hari sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Jangan sampai rakyatnya, anggota kita di sana pergi noreh sebelum sholat subuh. Harus sholat subuh berjamaah. Ternyata semua disepakati, dijalankan dengan tertib, akhirnya terjadilah perbedaan. Karet perkampungan Melayu di situ subur dan jauh-jauh. Sementara di sebelahnya itu perkampungan orang penduduk tetap menanam karet, karetnya itu
kuning, bantut, ditore, macam malas hendak keluar karetnya. Sehingga heran orang penduduk tetap, apa pasal orang Melayu sini karetnya subur, odemnya banyak. Ternyata setelah disiasat, oh rupanya orang Melayu ini di sini menjaga sholat fardunya, dan kemudian dibuat suatu program tak boleh bagi noreng sebelum sholat berjamaah. Sehingga alhamdulillah ada perbedaan, nampak begitu juga. Maaf, ini cerita untuk saya. Ini bukan riak tapi motivasi. Saya tahun 2001 sampai 2009 saya nyawa 9 tahun di PDU. Maaf ya, boleh ditanya dengan orang dan pakcik saya masih hidup, Pakcik Rahmat dan Pakcik Merapi pun masih hidup. Saya tanamlah padi di tengah-tengah persawahan ini. Ya, alhamdulillah, saya kan sibuk ngajar juga waktu itu. Tapi alhamdulillah menanam sedikit lah, 2 hektar. Sini pakai hektar ya? 2 jatuh setengah, 2 hektar lah. Ya, baik pun muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, padi 9 tahun itu bagus terus. Bagus terus. Memang tak mungkin tak dimakan tikus, tak mungkin. Kita pernah. Tapi beza, beza. Yang di sebelah sana, maaf keliling, dia hentam tikus. Kalau kita ni macam-macam lah gitu aja. Ini lah gitu aja, tapi tak. Jadi orang tu tanya, "Kau ni mah jarang sawah, tapi padi banyak nampaknya." Itu rezeki Allah, rezeki Allah. Dan alhamdulillah bukan dia membuat ini hanya motivasi. Memang waktu itu adalah 4 kali sampai nisa. Kita bahaya. Dan ada 5 kali memang tak sampai lah, kurang-kurang sikit, 80-an, 70-an, 90-an lah. Tapi tetap kita bersedekah. Tetap bersedekah. Jangan sampai belum sampai nisa kita tak mau bersedekah. Tetap bersedekah. Semangat kita. Alhamdulillah, Allah itu tetap memberikan rezeki yang lain. Memang nampaknya kita bersedekah, tapi oleh Allah tetap sedekah yang kita kasih kepada Allah, Allah akan tambahkan, Allah akan surkan, Allah akan amankan apa yang kita lakukan. Baik itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanam juga karet. Alhamdulillah dapat dikorek. Tanam kelapa, alhamdulillah dapat buahnya. Itu semuanya adalah karena rezeki yang kita lakukan karena Allah. Mari kita lihat dalilnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ibadah kita kewajiban, pertolongan hak kita yang Allah akan kasih. Beribadah, maka insya Allah hak kita Allah akan selalu kasih. Inna Allah la tuhlikul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Yang beribadah yang karena Allah, maka Allah selalu tolong dia. Ada lagi ayat yang keren. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Yang kedua akan memuliakanmu. Amin ya rabbal. Menolong agama Allah, insya Allah Allah akan tolong kita. Dan siapa menolongnya, Allah akan tolong, dan Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita. Tidak ada orang yang beribadah direndahkan derajatnya oleh Allah. Demi Allah, ini masjid Baitul Naim saya sampaikan kepada Bapak hadirin semua, menolong agama Allah tidak pernah Allah sia-siakan pertolongan kita. Pasti Allah itu akan tolong kita. Ini coba yakin bro? Kalau kita tolong Allah, Allah pasti tolong. Tapi itu adalah kerja hati. Itu adalah kerja hati. Apa artinya kerja hati? Kerja iman. Siapa di antara hamba Allah yang beriman nikmat
Siapa yang mengisi masjid itu ciri-ciri orang yang beriman. Tidak Pak, ada juga orang munafik ke masjid. Tapi orang munafik ke masjid tidak langgeng. Siapa yang langgeng terus menerus saja datang ke masjid ketika ada waktunya. Insya Allah itu ciri-ciri orang yang beriman. Makanya bangunan seperti ini namanya dua Pak. Kita perhatikan Bu. Ini bangunan apa namanya Bu? Ini Mas, masjid namanya dua loh Bu. Masjid namanya dua. Satu namanya Baitullah, rumah Allah. Yang kedua Baitul Mu'minin, rumahnya orang yang beriman. Sekali lagi, masjid itu atau musola itu atau surau itu atau langgar itu, pokoknya yang dipakai umat muslim berjamaah, sholat berjamaah, bermajelis ilmu, membaca hadis, membaca tarawih, membaca al-Baqarah. Tapi tak ada baca-baca dari mana? Jangan dibuang Pak. Al-Baqarah ini saya kan gini maaf ya. Ada juga masih bahkan di kota baca berjanji Pak. Berjanji itu sirah. Sirah artinya sejarah. Sejarah mulai lahir Nabi sampai meninggalnya Nabi. Dan terinti dalam berjanji itu selawatan. Selawatan. Baik, kita kaji dulu. Ini namanya Baitullah wa Baitul Mu'minin, rumah Allah dan rumahnya orang-orang yang beriman. Kalau rumahnya Allah pasti, tapi kalau rumahnya orang beriman itu kondisi, artinya kondisi siapa yang rajin dan terus menerus tanpa pamrih, suka hatinya, terbawa hatinya untuk selalu mengisi masjid, insya Allah itulah nanti orang-orang yang dinilai Allah sebagai orang mukmin. Karena ini adalah rumah orang mukmin, rumah Allah dan rumah orang mukmin. Program pengajian maghrib ada sini Pak. Program pengajian sore Jumat ada sini Bu. Tak? Ya enggak apa-apa. Jangan takut. Tidak. Enggak apa-apa. Yang penting sholat fardu kita jaga. Sholat fardu 5 waktu kan? Insyaallah. Ya. Mengisi masjid, rumah Allah, rumahnya orang mukmin itu adalah fardu kifayah. Ada kampung, ada penduduk, ada masjid, tak diisi masjid, semua penduduk kampung berdoa. Semua penduduk kampung berdoa. Semua penduduk kampung berdoa.
dengan hatinya. Dan ketika hati mengucap dengan ucapannya yang positif, hati dan ucapan serasi. Dan kemudian apapun yang dikerjakan juga hati, ucapan, perbuatan serasi. Wa amalun bil arkan, serasi. Tidak apa yang dirasakan di hati beda di mulut. Di hati katakan salah, di mulut katakan benar karena membela diri. Kemudian perbuatan canggung pula lagi. Oh, ini tidak bela. Ini masih diragukan keimanan. Iman seperti ini iman yang mardul, iman yang ditolak. Ya, karena ada iman yang hakul iman, ada iman yang qalbul, ada iman yang qabul iman, dan ada juga yang iman mardul, iman mardul, iman yang hak, iman yang qabul, iman yang mardul. Iman yang hak itu betul-betul iman. Iman yang dikabul ya kita ketika memang ada amalan, ada dosa cepat minta ampun, insya Allah kita dikabul iman kita. Dan apa ada iman yang mardul, iman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pasal iman kita ditolak oleh Allah? Karena kerja ibadah dan kerja dosa lebih baik, lebih banyak kerja dosa daripada kerja amal. Ya Allah, itu iman kita ditolak. Ibu, kita memperingati Maulid Rasul ini tidak mau iman kita ditolak oleh Allah. Betul? Betul, Bu? Makanya kita harus pertahankan iman kita, minimal iman yang makbul. Iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kita datang seperti ini syiar. Dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, itu bukti di hatinya ada takwa. Pertanyaannya, bukankah azan itu syiar? Syiar. Bukankah melantunkan ayat Al-Qur'an itu syiar? Syiar. Bukankah pergi sholat berjamaah itu syiar? Syiar. Bukankah menghadiri peringatan Maulid Nabi itu syiar? Syiar. Bukankah menutup aurat itu syiar? Syiar. Syiar. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bukti kata Allah di hatinya ada takwa. Semoga ya, semoga kita melakukan syiar ini, itu artinya semua yang datang memperkenalkan diri di atas tempat, mudah-mudahan Allah nilai kita ada takwa. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah. Yang fardu disempurna, yang sunnah diperbanyak. Kemudian apa itu takwa yang kedua? Meninggalkan larangan, meninggalkan yang diharam. Sekali lagi, apa itu takwa? Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah pertama, yang fardu disempurnakan, yang sunnah diperbanyak. Yang fardu, sholat fardu, tambah sunnah dengan berjamaah. Ya Pak ya? Yang fardunya sholatnya, yang fardunya adalah sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya, yang fardunya. Tapi yang sunnahnya dilakukan berjamaah. Lebih lagi yang sunnah dilaksanakan berjamaah di masjid. Kalau tak sampai masjid, minimal berjamaah di rumah. Melaksanakan yang fardu, perbanyakkan yang sunnah. Kemudian puasa, puasa Ramadan, puasa fardu. Puasa qada, puasa fardu. Puasa nazar, puasa fardu. Puasa kafarat, puasa fardu. Puasa fardu ada 4. Itu puasa fardu. Yang lain puasa sunnah. Puasa sunnah ada 7. 1 Muharram. Puasa 10 Muharram. Ya. Kemudian 9. Kemudian 15 Sya'ban.
Puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari buka. Dan yang terakhir adalah puasa ayam Maulid 13, 14 dan 15. Inilah puasa-puasa sunnah. Tuh. Jadi kita sempurnakan puasa yang fardu, termasuk puasa Ramadan. Kalau ada hutang sempurnakan, bayar. Hutang ibu udah bayar belum? Udah bayar belum? Ini 5 bulan lagi kita puasa nih. Ya. Besok nanti malam itu tanggal 1 Rabiul Akhir. Coba kita hitung bulan puasa akan datang. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Syaban, kan 5 bulan lagi. Hari ini bulan puasa pas 5 bulan lagi. 5 kali 3 150 hari lagi puasa. Pejam celek, nanam padi, panen padi, puasa. Betul Pak? Pejam celek, urut lele, ya, tanam padi, panen padi, puasa. Saya doakan semoga ada panen sebelum puasa. Karena ada jadi alasan. Alamak panas betul Pak. Alamak haus betul. Alamak lapor. Padahal makan tak jadi puasa. Berdalih pula tak boleh bayar puasa Ramadan. Tak boleh. Tak boleh. Karena menuai, karena panen itu bukan syariah untuk tak puasa. Yang tak puasa udah kecil belum balik. Itu belum balik. Yang sakit kira-kira kata dokter sakitnya kalau puasa itu tambah melalai. Kalau marah. Nah, kemudian orang yang dalam perjalanan lewat dari 81 km. Kemudian ibu-ibu yang kait mau nimpas ini juga sampai ibu yang tak puasa. Ibu yang tak puasa. Yang boleh tak puasa. Yang lain kalau ke sawah tak boleh. Harus puasa. Makanya saya doakan tadi semoga bapak ibu yang ke sawah sudah panen duluan sampai selesai baru masuk bulan puasa. Insya Allah. Kira-kira bisa kan? Kan bulan lagi kan? Insya Allah. Karena kasihan kita. Nah itu. Jangan gadaikan tidak puasa dengan padi. Tahu kan? Puasa itu juga padi kita dapat itu. Sehingga insya Allah murah menimpa. Berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nanam pinang. Nanam pinang. Ibu kalau panen pinang, ibu bersedekah tak? Kalau bersedekah itu syiar. Itu syiar. Dapat rezeki kita bersedekah itu syiar. Dapat padi bersedekah itu syiar. Ibu ada kapur? Ada kapur Pak? Ada. Ada. Panen kelapa kita bersedekah syiar Pak. Dan apabila dapat rezeki bersedekah, itu tanda di hati ada takwa. Ya, tanda ada takwa. Itu syiar. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janji Al-A'raf 96. Walau anna
istriku, kehidupan anakku, kehidupan suamiku, ya Allah. Berdoa saja kita. Jangan alam disumpah serapah. Betapa banyak yang membuat alam itu. Percaya tidak, Bu? Ini dah banjir, banjir aja. Hujan di telur. Terus hujan. Tak boleh. Kita harus banyak berdoa. Rasulullah telah memberikan suatu terobosan tentang masalah ini semua. Di dalam kehidupan kita selain beribadah, perbanyakkan zikir dan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Kemudian wa iman bi, kemudian wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dia orang beriman semua, tidak apa? Makanya orang beriman saudara ini banyak saja berdoa. Jangan alam yang tak bersahabat menurut kita itu disumpah serapah. Itu makhluk juga. Ya, jadi doa itu senjatanya orang mukmin yang yang ampuh. Yang kedua, doa itu adalah tiang agama. Apabila kita banyak berdoa, maka agama pada diri kita ini akan kokoh tegak berdiri, selalu menyangga kita, tak mudah kita goyang, tak mudah kita putus asa, tak mudah kita hilang kesabaran. Artinya begitu banyak berdoa, agama tegak pada diri jiwa raga kita. Tak mudah kita kecewa. Aduh, kemarin sebut tema aku semuanya habis, semuanya busuk kena banjir. Sabar. Berdoa saja, ya Allah. Tentunya Engkau Maha Adil. Sudah satu tem, belum hidup. Insya Allah, saya berniat lagi untuk punya masih satu tem lagi menggantikan, ya Allah. Semoga ini lolos, ya Allah. Insya Allah yakin aja. Yakin aja, pasti Allah kasih. Allah kasih. Dan kemudian apapun yang menimpa kita itu introspeksi bagi kita. Maaf ya, apapun yang menimpa kita itu dari ulah tangan kita. Ya, ingat firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun menimpamu itu lantaran ulah tanganmu sendiri. Ya, aydikum, tanganmu sendiri. Arti tangan itu hati kiri, artinya ulahmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun menimpamu itu tak lain tak bukan karena ulah tanganmu sendiri. Allah. Jangan kita undang musibah itu dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Insya Allah. Semoga Allah tegak. Allah tidak pandai memalingkan telinganya untuk tidak mendengar doa-doa kita. Allah pasti akan mengabulkan doa kita sepanjang dan sejauh bagaimana keikhlasan orang berdoa. Pak Ustaz, saya dari dulu berdoa sampai sekarang. Rasanya yang saya doakan itu masih banyak yang belum terkabul. Jangan kita salahkan siapa-siapa. Introspeksi dulu. Apakah kita sudah berdoa itu paham dengan yang kita doa dan ikhlas yang kita doakan? Dan ingat, pantangnya doa, kita doa untuk kita yang baik, sementara kita pula berdoa untuk orang yang tak baik, maka hapuslah doa baik kita. Makanya yang namanya doa itu kebaikan untuk kita dan orang lain. Kalau ada doa untuk kita baik, untuk orang lain tak baik, itu bukan doa, sumpah serapah. Tak boleh. Ya Allah, aku benci betul dengan hadiah doa. Ya Allah, kalau dapat janganlah hadiah berjamaah. Benci aku kalau di berjamaah, aku mundur. Tak boleh. Kita menjaga ukhuwah, silaturahim, tadi persaudaraan kita. Sehingga apa yang kita lakukan insyaallah selalu dimudahkan oleh Allah. Baik, kemudian doa yang ketiga adalah nurus samawati wal ardh. Doa itu cahaya langit, cahaya bumi. Siapa hidupnya selalu berdoa akan terganggu. Hati kita sedih, berdoalah kita, sabarlah kita, insyaallah
yakinkan hati ini tak mudah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya banyak mengingat Allah. Mengingat Allah yang pertama adalah sholat. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga kalimat la ilaha illallah. Yang keempat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, yang selanjutnya adalah Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selanjutnya, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Baru yang kedelapan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua tahapan doa sudah dilakukan. Insyaallah doa yang terbaik kita mohon kepada Allah, pasti Allah akan jawab. Pasti Allah akan kabul. Jangan kita ragu dengan doa kita. Yang tak terkabul atau lambat itu lantaran kita ragu dengan doa kita. Di rumah datang, ini maaf jemaah, bawa air. Kadang lebih besar dari ibu Ustaz, anak saya begini, laki saya begini, bini saya begini, emak saya begini, mbah saya begini. Ya, dulu. Keluhannya kenapa gini? Oke. Tolong buka itu air, buang sedikit airnya. Ya. Siapa namanya? Siapa binnya atau bintinya? Kita tolong. Baru saya nasihati. Doa yang saya baca tak lain tak bukan doa hanya kita minta pada Allah. Makanya kalau diminum nanti, kalau dipercikan nanti, kalau diusapkan nanti, abaikan saya antara hanya Allah dengan Bapak atau Bapak dengan Allah saja dengan niat penyembuhan siapa yang sakit. Abaikan saya dengan Allah ini semua sudah ditutup. Kemudian mau pulang, Pak Ustaz ini ada sedikit. Tidak, jangan gara-gara amplop itu nanti saya ilmunya, saya doanya tidak maju, tidak makbul. Jangan. Kalau begitu apa asam urat? Apa asam urat pula? Asam urat pula. Kalau itu apa asam garamnya? Tidak perlu asam garam. Karena takut nanti dengan asam garam itu sama dengan dukun. Saya bukan dukun. Saya tak boleh mendukun. Saya penceramah. Karena dalam Islam saya bilang ada dua yang perlu kita jaga. Pertama, shahihul ibadah. Yang kedua, salimul akidah. Ibadah yang baik, jangan syirik. Shahihul akidah, bersihkan akidah kita. Jangan bercampur dengan yang syirik-syirik. Tak ada, jangan tersinggung Pak ya. Tak ada asam garam, tidak ada amplop. Abaikan saya Bapak Ibu. Yang saya tolong tadi itu karena Allah. Abaikan saya antara Bapak saja, Ibu saja dengan Allah. Mudah-mudahan sembuh. Kalau persoalan sudah sembuh, bawa kue, bawa ini ya tak bulan, tapi kan kita minta ada pula setelah kita gitu, ada bawa pisang setelah sembuh. Berarti kita tak minta karena kita takut buka, takut. Baru saya nasihati, sebetulnya shahihul ibadah yang benar, salimul akidah yang bersih itu ada Pak. Baru kita baca Al-Fatihah, baru baca selawat, ya, baru minta tolong pada Allah. Kemudian kita baca kun fayakun, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan. Sebetulnya kalau Bapak aja baca boleh. Saya kurang ini, kurang pede. Di situlah sebetulnya. Sebetulnya yang kami baca sama dengan yang Bapak Ibu. Tinggal persoalan hari ini, Ibu Bapak itu yakin dah. Ini persoalan sini aja tuh. Masalah yang tadi, jamin aja. Persini apa? Jamin. Jamin Pak. Itu persoalan masalah hati ya saudara. Jangankan baca yang lain, baca
ular, merintih kesakitan, sehingga sampai di kampung itu mintalah pertolongan orang kampung. Tahu-tahu tak ada ular. Lama kelamaan ada orang yang lewat. Orang yang lewat itu nampak tampan sekali, bersih dan sebagainya. Sehingga orang yang sakit ini temannya minta tolong pada orang yang lewat itu. Nampaknya soleh. Setelah itu alhamdulillah ditolongnya, hanya dibacakan Fatihah kuat-kuat. Fatihah kuat-kuat baru dirembus dengan kuadrat Allah, dengan kuasa Allah, dengan kasih sayang Allah. Spontan insya Allah sakit bisa dari gigit ular tadi itu oleh orang ini semua. Yang kedua, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk di Gua Hira. Karena gigit Abu Bakar itu kelejengking. Karena supaya Rasulullah itu tidak bangun dari tidurnya, karena di pangkuan Abu Bakar, sampai Abu Bakar itu pada wajahnya menahan kesakitan, pucat sampai gemetar dan sampai berkeringat kasar. Tapi lama kelamaan keringatnya itu menetes ke pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Saya tak menangis. Kenapa saya berkeringat? Kenapa keringat panas? Tapi gini terus. Apakah memang panas? Ya Rasulullah, sebetulnya tadi itu saya digigit kerjanya. Mana dia? Langsung dibacakan Fatihah dari Rasulullah, baru diludahi, maaf, bukan dari Rasulullah ya, bukan sama keluarga kita ya. Diludahi, alhamdulillah dengan seketika sakitnya Abu Bakar digigit kerjanya itu selesai. Artinya apa? Beda cerita. Dengan karena kita yakin kepada Allah yang kita bacakan ayat-ayatnya, hanya dengan Fatihah kalau kita yakin insya Allah sebetulnya. Hanya kita tuh percaya tak percaya pada diri sendiri aja sebetulnya. Ya, begitu. Maka sambil orang itu meminta air, saya berikan nasihat, berikan tausiah. Sebetulnya begini Bapak Ibu, yakinkan saja pada diri. Tak perlu kita terhadap orang. Insya Allah tahu apa yang kita buat. Ya. Baik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kita peringati pada hari ini adalah orang yang nomor satu sepanjang dunia. Bahkan syahadatnya Nabi Adam alaihissalam, apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allah mengetes Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, dari mana engkau bisa bersyahadat setelah menyebut namaku untuk menyebut nama Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, sesungguhnya engkau lebih tahu daripada aku jawaban ini. Tapi lantaran engkau tunjukkan di atas surga itu ada tulisan namamu, la ilaha illallah. Bahasa kita, tiada Tuhan sembahyang kecuali Allah. Dan ada nama pula, walaupun saya tak tahu, tapi pasti itu adalah kalimat yang mulia karena setelah namamu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pun saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadaqta ya Adam alaihissalam, benar engkau wahai Adam, engkau telah benar, engkau orang yang selamat, engkau orang yang betul, engkau orang yang mendapatkan hidayah. Memang benar anak cucumu nanti sebagai nabi dan rasul penutup zaman Muhammad SAW yang nurnya hari ini, lantaran ada penghidupan di surga hari ini, lantaran Allah aku meredoi nur Muhammad itulah sebagai penyangga. Dunia ini karena ada nama Muhammad sebagai penyangga. Kalau masjid kita ini ada tiang baru bisa ada atap, betul ya? Langit ada tiang tak? Roboh tak sampai hari ini? Tidak ada penyangga kan? Lantaran karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Tidaklah kami utus engkau Muhammad, kata Allah, melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Dengan nur Muhammad alam ini stabil. Matahari insya Allah masih beredar pada peredarannya, bulan masih beredar pada peredarannya, bintang-bintang tidak pernah tabrakan. Dan hari ini Suri Senten masih di sini, belum terputar kan? Sepanjang belum sana, belum di situ kan? Ini lantaran nur Muhammad. Makanya yang kita peringati hari ini, mari kita ambil pelajaran, mengambil pelajaran kepada Rasulullah. Bukan hanya kita tahu hari lahirnya, tanggal lahirnya, lebih
dan beda itu, mari kita ambil hikmah di balik pernyataan ini, mencontohi 3 hal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum dulu, ini baru masuk tadi mulai. Pas nanti jam 12 selesai. Sudah ada ya badannya itu. Udah bu? Udah pak? Bapak hari ini mana? Bapak hari ini jam 10 ya? Udah ya pak? Kamu apa? Betul saya ya pak. Apa? Atau bapak ada balik itu? Tak ada. Tapi tak ada bapak sih. Udah ya? Sifat Rasulullah. Yang kedua mencontohi akhlak Rasulullah. Yang ketiga mencontohi cara ibadahnya Rasulullah. Berapa pencontohan itu? 3. Mencontohi, saya mewakili panitia, silakan Bapak Ibu makan kuenya, minum air. Silakan Pak. Silakan Pak. Coba ada berkuenya apa tadi makan Pak? Masya Allah. Silakan makan. Itu begini benar itu hasil silakan Pak. Ya. Ini panjang ceramah nanti baru Nabi, baru masuk. Timur Nabi tadi buka, baru. Ya, 3 percontohan. Pertama yang paling penting mencontohi sifatnya. Sifatnya ada 4 pula. Yang pertama sifat sendiri. Kita harus selalu jujur dan benar dengan sesiapapun. Jujur ini pangkal kesuksesan demi Allah. Siapa yang jujur berarti dia mau sukses hidupnya. Ini bukan riak mengatakan diri sendiri. Saya belajar dari dulu untuk selalu jujur. Saya belajar di samping nasihat orang tua, saya nasihati diri saya sendiri. Ternyata alhamdulillah, Pak, Bu, ini mudah-mudahan jangan Bapak atau saya riak ataupun antum tidak. Ini motivasi juga untuk anak-anak dan adik-adik kita. Hari ini Pak Alias masih bertahan. Ya, masih bertahan ya. Kita doakan semoga pergi beribadah sana dan pulang dengan selamat. Ya. Beliau kemarin musibah, pada hari musibah beliau berangkat. Ini sudah 1 pekan ini. Rabu ke Rabu ini kan. Sudah 1 pekan beliau berangkat. Insya Allah tak lama lagi, mungkin sekitar 5 hari lagi pulang. Mudah-mudahan membawa umroh yang mabrur. Ya. Ketika ibu bapak mendoakan Pak Alias hari ini agar beliau sukses di sana melaksanakan ibadah, mendapatkan umroh yang mabrur, ibu pasti demi Allah, Allah akan cat ibu sebagai orang-orang yang akan dipanggil untuk ke tanah suci. Ini mohon maaf. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu mendoakan suksesan Pak Alias untuk umroh hari ini selama pulang sama pergi ke pulang, insya Allah ibu dicap, bapak dicap, adik-adik, anak-anak dicap sebagai orang yang insya Allah akan dipanggil ke tanah suci. Ke tanah suci bukan persoalan uang, tapi persoalan panggilan Pak. Ke tanah suci bukan persoalan uang, tapi persoalan hati. Ada niat insya Allah. Maaf, ini curi tantangan barangkali kata Allah, kata Allah, kata kawan-kawan, dan tentunya adalah kata Allah. Bahwasanya tahun 2019 saya diamanatkan oleh pemerintah untuk mendampingi jemaah haji 91 orang. Alhamdulillah sukses. Sebelum saya berangkat ya Allah, saya bersyukur atas segala nikmat ini karena saya diamanatkan membawa 91 jemaah haji Kabupaten Meranti oleh Pak Bupati. Semoga saya tidak demam, semoga saya tidak sakit. Apa yang terjadi? Alhamdulillah pergi sana dan balik ada demam. Alhamdulillah. Gratis lagi. Dan kemudian insya Allah tanggal 6 Desember ini saya membawa jemaah 90 orang. 1 bulan di sini. Hari ini tanggal 26. Berangkatnya tanggal 6 Desember. Berarti 40 hari ke depan. Ya, mudah-mudahan saya sehat membawa jamaah Riau 29 orang termasuk dari Meranti. Ya, sebagai amanah dari travel. Ya, saya sebagai mutawif travel Riau. Ya, alhamdulillah pun gratis.
Bukan karena saya harus mencari dulu anggota, tidak. Kalau kawan berarti dia akan menjadi anggota. Karena pengungkapan itulah tadi. Yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah selalu mengangkat, ya, mudah-mudahan kita semua beriman, mudah-mudahan kita berilmu dengan beberapa derajat. Insya Allah nanti ini bukan gara-gara saya mencari orang, tapi gara-gara amanah untuk membimbing umroh tanggal 16. Nah, semalam, hari Minggu semalam, saya mengisi pengajian dengan Pak Bupati di Jepun. Bersebelahan begitu saya dan Pak Bupati. Pak Ustaz, tolong bawa jemaah umroh Imam Masjid Musola, ya, sudah terdata hari ini, mungkin November ini, berarti bulan ini ya, bulan November ini 250 orang katanya. Tapi mungkin bertahap. Di antara pembimbingnya Ustaz. Iya Pak Bu. Nah, jadi saya pulang rumah tak lena saya telepon travel. Pak Dedi, saya tadi nunggu Pak Bupati di suatu pengajian. Beliau mengamankan saya membawa juga jamaah yang akan diumrohkan imam masjid. Di sini ada. Semua imam masjid, tapi satu masjid itu satu-satu sudah nanti akan diumrohkan. Tapi bertahap. Bulan November ini ada. Saya juga di antara salah satunya ditawarkan untuk membawanya. Andai kata betul, ini rezeki nomor. Andai kata betul, November saya ke Tanah Suci, Desember pun ke Tanah Suci. Karena travel yang saya punya katanya boleh saja kota. Yang penting waktunya tak berubah. Alhamdulillah. Gratis semua. Gratis semua. Orang dari kampung ibu, anak kecil dulu lewat di sini. Kita belajar dari dulu jujur. Saya bilang tadi jujur Pak. Si Pak Nabi Muhammad itu biasakan jujur. Maaf, saya kata saya kan tidak sebagai. Saya beritahu dulu. Modal kita hari ini jujur. Jangan kalian pegang saya, jangan saya pegang kalian. Jangan pegang iwan murid. Kalau memang hak terpakai, iwan dari murid sampaikan dan pakai sebaik-baiknya. Jujur. Ini ayat saya. Pak saya tahu bagaimana pengusaha membawa sekolah, bagaimana pengusaha terima ini. Itu Pak, di mana kita berada, apapun yang kita jumpai, kita alami, kita harus jujur, pasti Allah akan fasilitasi kita. Amin ya Rabbal alamin. Jujur, jujur dengan suami, jujur dengan istri, jujur dengan ayah ibu, jujur dengan orang tua, jujur dengan tetangga, jujur dengan imam, jujur dengan pemerintah, jujur dengan RT, RW, kepala dusun dan kepala desa. Jangan pemerintah dicaci maki. Adanya pemerintah karena kita pilih. Kalau salah kita perbaiki. Itu nggak ada Pak. Karena kalau memang pemerintah kita caci dia, hujat dia, kita sakit Bu. Maaf ya, maaf. Orang yang selalu menghujat, orang yang selalu emosi, itu nanti akan datang penyakit darah tinggi. Ya. Kemudian sakit hati tak luahkan, itu nanti ambil. Sakit hati tak terluahkan, ambil. Kemudian benci terus dengan orang, itu asam urat datang nyerang. Ini jangan main-main. Maaf ya. Kita merasa benci dengan orang. Ya kadang-kadang kita tak tahu pasal kenapa kita benci dengan dia. Karena membenci orang itu ada 3 macam. Pertama, kita benci orang itu ada menawa. Oke lah. Yang kedua, kita benci dengan orang, mungkin karena kita iri dengan dia. Kemudian kita benci dengan orang, ya, karena kita difitnah dia. Nah, jadi karena orang itu bersalah dengan kita, orang itu ada salah, orang itu iri dengan kita, orang itu memfitnah kita, itu biasanya ada kecemburuan dan iri. Nah, ketika tak terluahkan, tidak minta maaf, dendam terus, itu asam urat datang. Asam urat. Karena makanan itu Pak, hanya 15-20% membuat kita sakit makanan. Jadi 80% yang membuat kita sakit perasaan. Yang membuat kita penyakitan perasaan. Jangan mudah marah dengan orang, jangan sakit hati dengan orang, sama-sama berdagang. Jangan kita sendiri meniri, jangan kita saling sirik menyirik, jangan kita sampai apa itu ya. Tak boleh
Dan yang ketiga, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Calon penghuni surga tidak sifat beribadah tepat waktu, tidak pernah iri ketika Allah berikan lebih orang itu kita belum, dan kita tidak pernah menyakiti hati orang. Demi Allah, ini suatu kisah. Insya Allah kalau kita bisa begitu, calon penghuni surga. Dan inilah dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, kemudian sifat yang kedua Rasulullah adalah amanah. Sebagai istri, amanahlah sebagai istri. Sebagai suami, amanah sebagai suami. Istri melayani di rumah, kemudian suami mencari nafkah. Begitu juga anak-anak, tunduk patuh orang tua, rajin beribadah, amanah. Kita terlebih amanah itu dilahirkan oleh Allah untuk beribadah. Jadikan apapun yang kita kerjakan ada nilai-nilai ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada. Apapun amal kita, nilailah nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, cerdas. Cerdas di hati, tidak mudah emosi. Cerdas di kepala, banyak ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian cerdas di sosial, banyak berbagi. Kemudian cerdas raga kita, artinya badan kita sehat. Kenapa bisa badan kita sehat? Menjaga makan dan menjaga perasaan. Insya Allah. Kemudian terakhir, contoh sifat Rasulullah yang perlu kita tiru adalah tabligh. Nasihati diri kita, rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin isi masjid, tutup aurat, nasihati anak, nasihati keluarga, sakinah mawaddah rahmah. Insya Allah itu tabligh. Ya, nyampaikan tawassul bil haqi wa tawassul. Dan selesai yang pertama yang harus kita contoh. Yang kedua, mencontohi akhlaknya. Allah Rasulullah diakui oleh Allah yang Allah tulis dalam surah Al-Qalam, surah 68 ayat 4. Wa ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Allah yang menyatakan. Karena Nabi Muhammad ini jujur, amanah, cerdas dia, dan juga takwa. Ya, Allah akui Allah Rasulullah. Makanya Rasulullah juga bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku itu hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Allah manusia. Pak Bu, anak kami sekalian, kira-kira mana yang lebih tinggi derajatnya antara akhlak dengan ilmu pengetahuan? Mana lebih tinggi? Allah kan? Allah kan? Apalagi tadi hadis mengatakan aku diutus memperbaiki akhlak. Ya kan? Banyak hari ini orang berilmu, profesor, doktor, haji ini, tapi tengok di televisi. Malu kita menjadi warga negara Indonesia. Pemerintah berkecau terus, betul kan Bu? Ya, aparat-aparat keraih terus di siaran-siaran itu. Malu kita Pak. Bukan orang kamu, orang tinggi sekolah, orang berbangga semua kan Pak. Tapi karena kenapa? Akhlaknya jatuh. Ilmu ada, akhlaknya jatuh. Maka kata Rasulullah, al-adabul fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabul fawqal ilmi, adab itu, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Biar ilmu kita pas-pas tapi punya akhlak, tata kerama, sopan santun. Anda sopan, kami mulia. Ya kan? Anda sopan, kami mulia. Anda baik dengan kami baik dengan Anda pun baik dengan kami. Kami jahat dengan Anda pun jahat dengan kami. Ini paham. Apa itu menjaga Allah? Kalau kita mau dihormati orang, hormatilah orang. Jangan kita menghormati, kita tak menghormati orang. Takdir. Dan yang terakhir yang perlu kita contoh dari Rasulullah adalah cara ibadahnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Saudara, beribadahlah sebagaimana engkau melihat Rasulullah. Mana kita melihat Rasulullah? Dengan ilmu pengetahuan. Suruh sekolah anak-anak kita, suruh pengajian kita. Kita pengajian Maulid Nabi, kita mendengarkan ceramah. Di dalam televisi ada juga, di dalam HP Android pun ada juga. Mari kita sering-sering membuka ceramah-ceramah. Tausiah untuk kita, tausiah untuk keluarga. Insya Allah menjadi ilmu bagi kita.
sehingga dengan ilmu menguatkan iman kita. Amin ya rabbal. Jadi oleh-oleh yang dapat saya sampaikan tentang peringatan Maulid Rasul hari ini mencontohi diri Rasulullah 3 macam. Sifatnya, akhlaknya, dan cara ibadahnya. Bagaimana caranya Rasulullah sholat, berpuasa, berzakat dan sebagainya kita contohi melalui guru kita, melalui kitab-kitab suci kita, karena tentunya kalau ceramah tidak dapat gamblang kami sampaikan. Baik, terakhir berislam itu kita kunci ada 4 macam. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dalam lantunan ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Jadi berislam Bapak Ibu, kita kunci 4 komitmen kita, 4 pengakuan kita. Pengakuan kita yang pertama, raditu billahi rabba, aku rela Allah itu Tuhanku. Dia boleh? Amin ya rabbal. Yang kedua, wabil islami dina, aku rela Islam itu agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, dan aku rela Al-Qur'an jadi pemimpinku. Halal kata Al-Quran, halal pula kata kita. Haram kata Al-Quran, haram pula kata kita. Ke utara kata Al-Quran, ke utara kita pergi. Ke selatan kata Al-Quran, ke selatan kita berangkat. Timur kata Quran, ke timur kita tuju. Dan ke barat kata Quran, maka ke barat kita menghadap. Insya Allah. Paham bukan? Anak kami semuanya, kata kunci dalam berislam 4. Akui Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Rasul kita, Al-Quran sebagai pemimpin kita. Selamat kita dunia akhirat. Allah Tuhan kita, Tuhan kita Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan kita. Yuk, lagu 3. Allah Tuhan kita, Tuhan kita Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan kita. Islam agama kita, agama kita Islam. Kalau bukan Islam, bukan agama
بالتقوى والاستقامة واجعلنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارجعنا لجداتنا ولمشايخنا وأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبرهم مدة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفرة من مبين النيران يا أيها النفس المطمئنة اهدنا بك راجة مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ya Allah Tuhan kami yang maha penerima doa terimalah doa daripada kami semuanya ya Allah. Kami melaksanakan syiar memperingati hari lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembutkan hati kami ya Allah. Maafkanlah segala salah kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ayah ibu kami ya Allah. Dosa para guru-guru kami ya Allah. Dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa orang-orang yang telah berbuat baik dengan kami ya Allah. Baik masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung halaman kami ini Sungai Senteng, Desa Malai, Rangsa Barat, Kabupaten Meranti, Provinsi Indonesia menjadi kampung yang mandatun taibatun walaupun kabur ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami mengisi masjid rumahmu ini ya Allah. Rumahnya orang-orang beriman ya Allah. Jadikan kami orang-orang beriman mengisi masjidmu ini ya Allah. Ya Allah, murahkan segala usaha kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Kami menanam padi ya Allah, berikanlah hasil padi yang baik ya Allah bagi mereka. Kami menanam pinang, berikanlah pinang yang bermanfaat dan berhasil untuk kami ya Allah. Kami menanam kelapa ya Allah, jadikan kelapa ini untuk sumber rezeki kami ya Allah. Ya Allah, kami sekolahkan anak-anak kami kuliahkan anak kami santuni keluarga kami santuni masyarakat yang berhak untuk kami santuni. Semoga amal ini semua bernilai ya Allah sebagai ibadah yang mendatangkan pahala besar dari ya Allah.